Bidadari, chapter 84 dengan judul Haruskah Seperti Itu? Pergilah, kalian pergi. Aku juga tidak mengharapkan kalian di sini. Lebih cepat pergi, lebih baik. Ini adalah kejadian di mana Reiko menaiki tangga bersama dengan Brigitta dan seorang wanita berbisik seperti itu di dalam hatinya. Seorang gadis yang merasa sangat bersyukur dengan kepergiannya. Tapi, ya ampun, darahnya banyak banget. Ketika dia melihat cairan menempel di marmer dan merasakan tusukan-tusukan di kakinya, berasa lemas dirinya. Ini bukan waktunya menyerah. Aku harus bereskan ini secepat mungkin, seru wanita yang kini mulai berinisiatif. Untung saja aku pakai kardigan. Bisa untuk mengurangi sakitku saat berjalan dan membantuku bisa kembali ke dapur. Semangat Aida. Aida Taskia membuka kardigan yang memang dikenakannya. Iya, dia memakai kaos panjang dan juga kardigan karena merasa sedikit dingin tubuhnya saat berzikir tadi. Jadi ini yang kamu rencanakan? Berjalan merangkak dengan lutut dan punggung tanganmu untuk membersihkan darah di lantai itu? Tanya seorang pria pada dirinya sendiri yang memang menonton di CCTV-nya. Dia tak ada di sana, dan ini beberapa jam jauh dari waktu kejadian itu. Tapi tetap ada getaran miris dalam hatinya melihat seorang gadis dengan kaki masih penuh dengan luka, tangannya juga terpaksa mengepel tempat tinggalnya. Kemana otakmu, bodoh? Menyeret kardigan itu juga tak akan membuat darahnya bersih. Bisik hatinya lagi makin tak karuan melihat rekaman CCTV-nya itu. Seakan lupa dia kalau tadi turun dari lantai atas apartemennya, lantai itu sudah kinclong. Inginnya sih dia tidak menonton ini, tapi dia kesakitan dan menangiskah? Reiko tak jelas saat dia menatap di CCTV-nya. Aida sudah sampai di dapur dan kini menggunakan punggung tangannya ke dekat pelipis matanya, tapi menunduk. Makanya Reiko berpikir begitu. Gatalnya, kenapa lagi aku mau kerja begini malah gatel sih? Tapi sebenarnya itulah yang terjadi. Aida merasa gatal di pelipis matanya, makanya dia sedikit mengucek-ucek sambil nunduk, bukannya menangis. Entah gatal kenapa, tapi dia tidak mungkin menggunakan jari telunjuknya yang penuh darah itu, bukan? Nah, sekarang aku harus mengurusi ini dulu. Cairan sup krimnya bercampur dengan beling. Gerutu Aida yang tentu saja saat ini sedang dilihat oleh Reiko sedang mengumpulkan semua cairan sup krim di dapur dan menyeretnya. Jadi dia merencanakan untuk membuang semua itu ke dalam kamar mandi dengan bantuan kardigannya itu. Tebakan Reiko. Lah, beling-belingnya nanti mampet dong ke saluran air. Anak ini bodoh bukan sih? Gerutu Reiko yang masih menyaksikan Aida mengelap semuanya dan memang membawa semua cairan itu dengan kardigannya tadi ke kamar mandi pembantu di dekat dapur. Dan sekarang, apa yang dia lakukan di kamar mandi itu? Kenapa lama sekali keluarnya? Aduh, sakit. Sabar Aida, kamu harus menahannya. Jangan nangis. Namanya juga beling masuk ke dalam daging, ya pasti sakit lah. Aida menguatkan dirinya sendiri dengan kalimat itu saat dia menggosok kakinya untuk mengeluarkan semua duri-duri dari beling. Entahlah, bersih apa tidak dia membersihkan itu semua. Masih ada rasa sakit dan seperti tertusuk-tusuk. Tapi memang ini sudah lebih baik. Dia mengambil banyak sekali beling-beling yang memang pecah di kakinya. Dan adegan ini tentu saja tidak dilihat oleh Reiko, karena gadis itu ada di dalam dengan pintu tertutup. Sungguh keadaan yang membuat Reiko gusar. Dan apa maksudnya dia mengikat kakinya dengan plastik? Di kamar mandi itu ada plastik gulung, seperti yang biasa dijual di minimarket, dengan gulungan roll seperti tisu gulung, dan memang ada di kamar mandi untuk membungkus sampah dan itu yang dikenakan di kaki Aida. Dia yang tadi sudah membersihkan kakinya
menutup kakinya dengan plastik supaya darah tidak keluar dan mengotori lantai. Kalau tidak bisa jalan, kenapa dia tidak tinggalkan itu semua dan mengatakan padaku kalau dia tidak bisa membersihkannya? Cukup menungguku turun dari atas dan aku akan menyuruh orang untuk membersihkannya. Gerutu kesal di dalam hati Reiko ketika dia melihat Aida mengambil alat kebersihan di pintu di samping kamar mandi dan dia memang membersihkan ulang semua yang tadi sudah diseretnya ke kamar mandi. Dengan alat kebersihan, bukan dengan kardigannya, Aida menarik lagi semua sisa-sisa kotoran ke kamar mandi. Kenapa menyiksa dirimu sendiri dengan berjalan menggunakan lututmu begitu? Seru Reiko yang melihat itu semua dan dia berjejak pelan. Makin tak nyaman hatinya. Kamu pikir karena aku akan mengecek CCTV, maka aku akan kasihan melihatmu menyiksa dirimu sendiri? Seru Reiko yang hatinya berpikir kembali negatif. Tapi apakah Aida memang berpikir begitu ketika melakukannya? Yang penting semuanya cepat rapi, aku tidak boleh buang waktu. Ya ampun, apa cukup waktuku untuk membersihkan semua ini? Seru Aida yang dari tadi memang gusar juga sering melihat ke arah jam. Tapi Reiko tentu saja tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya, bukan? Dia hanya bisa menyaksikan CCTV-nya. Apa yang dilakukan wanita itu? Dan apa dia tidak merasa sakit di kaki dan tangannya membersihkannya? Inginnya Reiko tidak peduli lagi ketika dia sudah mengambil kesimpulan kalau Aida hanya sekedar ingin membuat dirinya merasa khawatir dan kasihan. Tapi tetap saja matanya menyaksikan dan hatinya tak bisa berbohong kalau memang dia sudah merasa cemas melihat tingkah Aida yang tidak mau menyerah. Aku akan membuat kinclong seperti tadi sebelum tangan sialmu itu membuat rusuh dan mengotori semuanya. Karena ini adalah goal Aida. Belingnya juga kemana-mana. Aku harus berulang kali menariknya. Seru Aida yang menggunakan serokan air untuk menarik ke arah kamar mandi lagi. Itulah yang membuat dirinya keras kepala dan tetap membersihkan hingga sesuai dengan apa yang dia inginkan, meskipun seseorang yang menonton itu makin tak nyaman. Jadi dia berhasil membersihkan semua itu dengan cara macam tadi. Tapi kau tidak hebat juga. Kalau aku tidak menahan Bill lebih lama di dalam kamar, tentu saja kami keluar kau belum selesai. Gerutu Reiko yang melihat di monitor CCTV lain saat Aida menyelesaikan itu selang beberapa detik dirinya keluar dari kamar. Itu artinya Aida menghabiskan waktu lebih dari 20 menit untuk menyelesaikannya, bukan? Kau berhutang waktu 5 menit padaku. Seru Reiko lagi sambil mencibir. Dan kau juga akan berhutang denganku cukup mahal, karena aku harus memanggil tukang pipa, mengambil semua beling-beling yang membuat mampet kamar mandi itu. Gerutu Reiko kesal, meski dia bisa melihat bahwa Aida mengembalikan semuanya dalam kondisi bersih seperti sedia kala di ruangan apartemen. Ada sesuatu di dalam hatinya yang membuat Reiko seperti tak terima. Apalagi, aku sudah keluar kamar dan dia buru-buru masuk kamar mandi. Jadi dia sengaja menghindari kami? Reiko berbisik di dalam hatinya sambil mengepalkan tangannya kesal. Karena memang yang dilihatnya, dirinya menuruni tangga dan suara bergita sepertinya membuatnya pelan-pelan masuk ke dalam kamar mandi. Cih, sekarang sedang apa kau di dalam sana? 5 menit aku sudah pergi, tapi kau belum keluar juga. Kalau tidak sadar itu adalah peristiwa beberapa jam yang sudah lewat. Tentu saja Reiko ingin sekali mencari nomor telepon Aida dan mengomel. Kau takut bukan bertemu denganku? Seru Reiko tak sabaran menunggu Aida keluar dari kamar mandi. Ini salahmu. Kenapa kau pakai berpura-pura tak tahu tentang apa yang ku maksud? Padahal seharusnya kau tahu kemarahanku itu karena kau bilang sudah punya kekasih. Dan aku rasa kau ingin menipu keluargaku, makanya aku mengomel. Protes Reiko dalam hati. Masih memberikan alasan yang sama kalau dia khawatir Aida menipu keluarganya. Hei, kenapa lama sekali tidak keluar-keluar sih? Reiko mengomel dan saat itu dia tak sengaja menggerakkan touchpad. Oh iya,
Ini kan CCTV yang beberapa jam lalu ya. Kenapa tidak aku percepat saja? Berasa bodoh sendiri. Reiko benar-benar merutuki dirinya melihat bagaimana dia juga ikutan bodoh menunggu dari menit ke menit. 15 menit kau di kamar mandi. Jadi kau mengumpulkan serpian beling itu? Padahal kakimu dan tanganmu masih terluka dan serpian itu bisa masuk lagi ke tanganmu karena kau tidak bawa serokan apapun kan? Kau mengambil serpian itu pakai tanganmu. Nyes. Ada rasa sakit di hatinya berpikir soal tangan robek terluka menyerok beling. Reiko tak nyaman melihat Aida bukan hanya sekedar bersembunyi. Dengan plastik yang sama jenisnya dengan yang menutup kedua kakinya, Aida membawa keluar bungkusan berisi beling yang terlihat besar. Jadi kau juga berencana untuk membuang kardiganmu? Karena tidak mungkin kan sebesar itu belingnya, dan ada kain juga di dalamnya. Reiko tentu saja menduga itu adalah kardigan yang tadi dipakai Aida untuk berjalan. Dan kenapa tidak makan? Kenapa hanya membawa pitcher air saja? Belum sempat Reiko memikirkan tentang kardigan itu, kini pandangan matanya mengarah pada kulkas di mana Aida memang hanya mengeluarkan botol minum dan masih berjalan dengan cara yang sama menuju ke dalam kamarnya. Sengaja kau mengambil lagi plastik dari kamar mandi itu supaya dengkul dan tanganmu tidak menyebabkan bercak kotor di lantai, bukan? Ya, Aida berjalan dengan dua kakinya dan satu tangan kanannya di mana tangan kirinya memegang pitcher, tapi ketiga bagian itu dialasi plastik. Pandai kau membuatku merasa kasihan padamu? Apa karena kau yakin aku mengamatimu dari CCTV sampai kau berbuat seperti ini? Menyusahkan dirimu sendiri supaya aku terus-terusan merasa bersalah? Ini juga yang membuat Reiko kesal dengan kelakuan Aida. Insting negatifnya pun kembali bermain-main. Bodoh, ngapain aku 5 menit melihat pintu yang tertutup itu? Kenapa tidak aku percepat saja sih CCTV-nya? Geluh Reiko yang dia ingin sekali melihat Aida keluar dari kamar itu, tapi memang tidak keluar-keluar. Reiko lupa untuk mempercepatnya lagi. Karena itu segera mungkin dia mengklik 5 kali waktu berjalan cepat. Tunggu, kenapa ini berhenti? Tadi sudah dipercepat, tapi gambarnya tidak bisa menunjukkan gambar lain. Disitulah Reiko baru sadar. Ini kondisi CCTV-ku saat ini. Dan sampai sekarang dari tadi dia masuk kamar, dia belum keluar-keluar. Dak-duk, dak-duk. Jantungnya berdegup cepat ketika Reiko memikirkan kalau sekarang sudah jam 3 pagi di Jakarta. Tapi Aida tak keluar-keluar kamar juga. Dia juga nggak bawa makanan, hanya bawa air minum saja tadi kan? Bahkan Reiko sempat mengulang lagi untuk melihat apakah benar Aida tidak bawa makanan. Tentu saja tindakan ini malah membuat dirinya semakin panik. Apa terjadi sesuatu padanya di dalam sana? Dan kini napas Reiko seakan-akan tercekat bingung. Ais, kau cari masalah denganku. Reiko marah, tapi dia cepat-cepat menutup laptopnya dan membuka kopernya. Mengambil satu setelan yang dibawa memang untuk besok, karena bajunya yang sekarang sudah di laundry tadi malam. Awas kau setelah aku sampai rumah. Gerutu Reiko yang sudah selesai memakai pakaiannya dan sekarang dia keluar dari kamar mandi. Sayang, kamu mau kemana? Namun karena terlalu berisik, Reiko yang tadi panik dan gerubak-gerubuk, Brigita yang tadi sedang tertidur pulas mendengarnya jadi terbangun. Bi, aku harus kembali ke Jakarta sekarang juga. Ucapan yang membuat wanita itu terbelalak matanya. Mau apa? Bukannya besok kamu sudah punya rencana mau mengajakku untuk menjalankan rencana itu? Tapi kenapa sekarang kamu mau pergi ke Jakarta?